Baik, selanjutnya untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Akhina Gozi. Tafadhol, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama diberikan Allah limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk memandu acara doa bersama pada malam hari ini, Ana langsung serahkan kepada moderator, kepada Akhina Hadi Nurofik. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, yang saya hormati pembina LDK JS UPR, Ibu Nur Aliyah dan juga Ustaz Syamudian, Ustaz Samsuri dan juga Ustaz Ahmad Saifullah yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Dan juga Ketua LDF se-Universitas Palangkaraya dari Fakultas Kedokteran, Visip Universitas Palangkaraya, FMIPA, Hukum, FKIP, Teknik dan juga Faperta. Dan juga FEB yang telah hadir pada hari ini. Dan tak lupa teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Baik, pertama dan utamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, daya serta inayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan doa bersama untuk Indonesia tercinta kita. Kita bersyukur kepada Allah kemungkinan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang terkena musibah. Semoga Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan tubuhnya. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah SWT dan juga diberi kelancaran baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman jazakumullah katsir telah hadir untuk kalau zaman milenial nih malam ahatan nih atau malam mingguan yang insya Allah produktif untuk bersama-sama bermanfaat untuk
umat dan juga untuk masyarakat. Baik, kita melihat awal tahun ini banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak terduga. Dari Ahina Gwaji Anwar tadi sudah membacakan Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Yang artinya yaitu benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, serta kekurangan harta, lenyapnya nyawa, dan sedikitnya buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya ini adalah milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami juga akan kembali padanya. Mereka itulah yang akan orang-orang yang mendapatkan pujian dan dari Rabb-nya, mereka dan curahan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Awal tahun yang diharapkan penuh akan kebahagiaan dan perubahan baik dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, ternyata masih menyimpan luka dan air mata. Sejumlah musibah dan tragedi masih mendatangi masyarakat Indonesia, terutama umat muslim di tanah air. Pada tanggal Sabtu 9 Januari 2020, kita melihat pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang bawa 62 penumpang mengalami kecelakaan maut bersamaan dengan longsor yang terjadi pada daerah Cihanjuang di Sumedang, Jawa Barat. Pada Kamis juga 14 Januari 2021, gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Sulawesi Barat. Serta hingga saat ini ribuan rumah di Kalimantan Selatan terendam banjir. Terkhusus bagi umat muslim juga, 14 Januari ini kita dikejutkan dengan wafatnya guru besar Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, atau biasa dikenal kita dengan Syekh Ali Jaber. Dan juga kemarin hari Jumat tanggal 15 kita dikejutkan juga telah wafatnya ulama besar Indonesia, yaitu Habib Ali. Tak lupa juga wafatnya para ulama-ulama dan musibah lainnya yang terjadi di pelosok negeri ini dari dulu hingga sekarang. Seakan dengan kabar kesedihan kita ini, beruntun ini, Allah Subhanahu wa taala memperingati hambanya bahwa ialah yang maha kuasa, ialah yang tahu segalanya. Dia yang berkuasa untuk mengambil kembali apa yang telah ia titipkan kepada kita, yaitu kepada kita hambanya. Sehubungan dengan hal itu, kami, Lembaga Dakwah Kampus Jamaah Salahuddin Universitas Palangkaraya, mengajak seluruh mahasiswa Universitas Palangkaraya, mahasiswa Palangkaraya, dan juga masyarakat Kota Palangkaraya, ayo senantiasa berdoa bersama-sama, minta petunjuk, keteguhan hati, dan juga atas semua yang terjadi pada selama ini. Dan juga kita tahu, mungkin teman-teman melihat ya mungkin di Instagram Info Kalteng, bahwasanya ada anak milenial, anak muda, anak mahasiswa juga itu berdoa Kota Palangkaraya ini dilanda musibah. Ini sangat tidak etis, sangat tidak sopan, sangat tidak benar. Mengapa? Karena anak muda yang doa. Karena kita sebagai anak muda, ayo senantiasa kita berbuat berbaik, bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai kita dirugikan sehingga diciduk oleh Polda Kalteng. Maka dari itu kami malam ini semoga untuk kedepannya, untuk khususnya Indonesia, khususnya Kota Palangkaraya, agar dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah-musibah yang terjadi di kita semua. Mungkin untuk lebih lengkapnya nih, bagaimana sih cara kita menyikapi musibah yang terjadi pada saat ini? Mungkin sudah ada Ustadz Pak Syamhudian Nur, Ustadz Syamhudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Syamhudi.
Sebentar ya, teman-teman. Nah, mungkin lagi ada kesibukan ya Ustaznya. Kita tunggu ya. Mungkin dari Bu Aliyah. Assalamualaikum Bu Aliyah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah. Ya, Dek. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sekarang lagi di Palangka ya, Bu? Ya, Alhamdulillah. Sudah ada di Palangka, Dek. Baik, mungkin langsung aja Bu ya. Karena Ustadz Saifullah dan juga Ustadz Saimudian ini lagi ada kendala begitu, mungkin sehingga diserahkan ke Ibu begitu. Karena ada kendala begitu. Bisa ya untuk menyampaikan tausiah, mungkin tauji singkat tentang bagaimana menyikapi musibah ini, dan juga agar anak-anak muda ini seperti mahasiswa ini bisa menyikapi dengan baik, dan juga berdoa agar Indonesia ini dijauhkan dari musibah-musibah selanjutnya, Bu. Bisa ya, Bu? Oke, bisa, Dek. Syukran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Sebenarnya meskipun tidak siap untuk memberikan ini, bukan sepatah kata ya, cuman mungkin pesan saja untuk saling mengingatkan ketika kita berada dalam situasi dan kondisi, entah itu kita diuji, atau entah itu mungkin asap, atau entah mungkin itu apapun bentuknya musibah yang datang pada kita, mungkin kita cuman perlu saling menguatkan dan juga saling mengingatkan. Jadi salawat dan salam kita rakamkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sehingga kita bisa memiliki keteguhan hati, baik di kala lapang maupun di kala kita diberikan musibah. Sebenarnya musibah, baik musibah, hal yang baik itu adalah bagian dari hidup kita. Itu yang pertama perlu kita tanamkan sebagai seorang manusia, dan kita wajib untuk menyadari bahwa baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk yang datang kepada kita itu merupakan bagian dan ketentuan qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui saja, yang perlu kita pastikan bahwa kita kan sudah diajarkan bahwa ketika datang musibah kepada kita, entah itu musibahnya mungkin beruntun seperti yang tadi dikatakan oleh siapa tadi deh? Maaf, saya belum terlalu kenal. Hadi. Siapa? Hadi Nur Rafiq. Hadi, oke. Jadi meskipun mungkin kalau kita flashback ke belakang, mungkin tahun ini kalau kita lihat sejarah ya, atau flashback, tidak usahlah sejarah terlalu jauh bagi kaum milenial seperti kalian, boleh kita lihat beberapa tahun yang lalu juga sama, bahkan ada banjir, ada tsunami, ada ini, dan semuanya itu terjadi dalam waktu yang saling berdekatan. Sehingga mungkin bahkan muncul beberapa spekulasi bahwa menyudutkan salah satu pihak. Nah, di sini saya cuma ingin memberitahukan saja dan saling mengingatkan sebagai umat
Islam bahwa ketika terjadi masalah, hal yang sungguh sangat tidak bijak adalah menyalahkan pada salah satu pihak. Seperti itu ya. Karena misalnya waktu beberapa tahun yang lalu, kebetulan juga sempat meneliti mengenai narasi yang berkembang di masa musibah yang beruntun. Di situ muncul persepsi bahwa kesalahan yang terjadi di dalam negeri itu bisa saja terjadi karena kesalahan atau teguran bagi pemimpinnya. Nah, mungkin yang seperti itu, narasi-narasi yang berkembang seperti itu, mungkin kita perlu menyadari bahwa sungguh sangat tidak bijak jika ada suatu masalah kemudian kita menyalahkan pada seseorang. Tetapi bagaimana melalui musibah tersebut kita anggap sebagai sesuatu teguran atau sapaan lah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengingat dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah terlalu jauh, mungkin kita sudah terlalu berlebihan, mungkin kita sudah terlalu lupa dengan segala rutinitas, dengan segala permasalahan yang ada di dalam hidup, sehingga mungkin Allah menyapa kita dengan cara dengan bentuk yang lain, yaitu dengan musibah, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja deh, tapi apapun itu percayalah bahwa Allah tidak pernah akan memberikan satu cobaan atau musibah jika misalnya itu melebihi kemampuan dari hambanya, seperti itu. Berpikir positif saja bahwa ini bukanlah asap, tetapi sapaan Allah dalam bentuk yang lain. Oke, itu saja mungkin dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Alia yang telah mengingatkan kita ya bahwasanya ini adalah musibah dari Allah dan juga mungkin ini adalah sapaan dari Allah SWT. Mungkin dari Ustaz Syamuddian nih mungkin bisa menyampaikan sedikit pengingat juga tausiah untuk kita senantiasa lebih lebih merespon tentang musibah-musibah yang terjadi pada saat ini, Ustaz. Afadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina LDK JS Unpar. Di sini ada Ibu Nur Aliyah Ali. Pak Saiful ada ya? Nggak ada? Ya, Ustaz. Ada. Mungkin belum bisa berhadir. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah. Kul kullum min indillah. Karenanya apapun sebenarnya yang datang kita harus berbaik sangka. Benar tadi apa yang dikatakan Ibu Aliyah Ali bahwa ini mungkin sapaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya cuma sekedar mengingatkan bahwa dalam hidup kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala penuntun jalan, Quran dan hadis. Ya, apapun sebenarnya yang terjadi maka biasanya ada peringatannya di Quran dan hadis. Begitu juga dengan bala musibah yang ada di negeri ini. Ada beberapa hal yang memancing bala dan musibah. Pertama, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Itu ada di surah Yasin ayat 19. Ya, kita tahu bahwa beberapa waktu yang silam pilkada
pilkada hampir di semua wilayah di Indonesia itu dilangsungkan ya, dilangsungkan. Nah, kita tahu bahwa dalam pilkada itu banyak kemaksiatan yang terjadi. Ini memancing sebenarnya, ini memancing marahnya, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ar-rashi wal murtashi maq'aduhu finnar. Bahwa orang yang menyuap dan orang yang disuap itu dua-duanya dalam neraka. Ketika kita melakukan penyuapan, ketika kita menerima suap, ketika kita menghantarkan, memudahkan orang untuk melakukan suap, ini sebenarnya memancing marahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang bisa memancing musibah adalah banyaknya orang zalim, banyaknya orang yang zalim. Siapapun itu, entah itu pemimpin negeri ini, entah itu orang yang berkuasa, orang yang mempunyai jabatan, mereka zalim terhadap umat, terhadap bangsa ini, terhadap ulama-ulama negeri ini. Ini sebenarnya memancing kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kelakuan tangan manusia. Ya, banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Itu ada sebagian besar diakibatkan oleh kelakuan tangan manusia. Selain faktor alam tentunya yang tinggi. Selain faktor alam curah hujan yang tinggi, faktor tangan manusia. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari satelit, gunung-gunung yang ada di wilayah Kalimantan Selatan ini, ada yang ditebang pohon-pohonnya, ada yang dibikin penambangan. Sehingga kalau kita lihat dari satelit, banyak kubangan-kubangan air yang itu menandakan bahwa itu sebenarnya bekas proses penambangan liar. Entah itu berizin atau tidak, saya kurang tahu pasti. Yang jelas di sekitar wilayah Pegunungan Meratus, di sekitar wilayah Sungai Danau, daerah wilayah Kota Baru, banyak sekali gunung-gunung yang sudah dipapas. Ini yang baru saja saya lakukan perjalanan itu ke daerah Martapura, tepatnya daerah Cempaka, Banjarbaru, Cempaka ya. Di sana barusan ada gunung yang dibabat habis, dijadikan lokasi perumahan. Nah, ketika itu terjadi, maka ketika air hujan datang, itu nggak mampu untuk menampung curahan air hujan tadi. Maka inilah yang terjadi. Selanjutnya, yang keempat, yang mengundang murkanya Allah, yang menyebabkan musibah terus-menerus terjadi, yakni banyaknya tokoh yang melakukan kemaksiatan. Mereka menyampingkan Al-Quran demi kepentingan perutnya sendiri. Sekarang kita lihat di TV banyak sekali tokoh-tokoh yang rela menggadaikan harga dirinya untuk kepentingan perutnya. Selanjutnya, yang kelima, yang mendatangkan bala musibah, yakni diamnya orang soleh. Surah Al-Anfal ayat 25. Kalau orang-orang soleh sudah diam, ini salah satu yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan bencana di negeri ini. Selanjutnya, yang keenam. Yang keenam, persis seperti yang dikatakan Bu Aliyah tadi, bahwa ini mungkin hanya sekedar sapaan dari Allah, rahmat Allah, agar kita lebih mawas diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal lagi, bahwa biasanya ketika
rumah mau digusur, ya. Ketika rumah mau digusur, ini analogi ya. Ketika rumah mau digusur, maka barang-barang berharga mesti kita ambil terlebih dahulu dari rumah itu. Benar nggak? Ketika rumah mau digusur nih, ada penggusuran misalnya, maka barang-barang berharga harus kita singkirkan dulu dari rumah itu, harus diambil lebih dahulu. Ya, saya melihat fenomenanya dunia ini seperti itu. Banyaknya orang-orang soleh yang dimatikan, banyaknya ulama-ulama yang diwafatkan. Ini pertanda akhir zaman. Karenanya kita mesti mawas diri, kita mesti berbuat lebih baik lagi ke depannya. Hari-hari yang kita jalani harus senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita jalani mestinya membawa perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz Syamudi yang telah mengingatkan ya tausiah tentang penyebab-penyebab terjadinya musibah gitu. Mungkin dari Ustaz Saifullah ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, mungkin Ustaz Saifullahnya lagi ada kendala ya karena anaknya lagi rewel tadi katanya. Mungkin langsung saja Ustaz Syamudi untuk memimpin doa, memberi petunjuk agar Indonesia ini aman gitu Ustaz. Dan juga untuk saudara-saudara keluarga diberi ketabahan dan juga kita semua diberi keselamatan dan juga kesehatan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada malam hari ini, malam Ahad tanggal 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2021 Miladiyah. Kami berkumpul di room Zoom meeting yang sama, walau di tempat yang berbeda, demi mengharap ridha-Mu, seraya berdoa bersama demi keselamatan negeri tercinta ini. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa turun menyirami acara ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemaaf, dalam kehidupan ini mungkin kami semua rakyat Indonesia berbuat melampaui batas. Masing-masing dari kami melakukan banyak kesalahan. Baik itu kesalahan zahir, nyata terlihat, maupun kesalahan yang datang dari dalam diri kami. Hati kami banyak lupa, diri kami banyak bermaksiat kepadamu. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Jangan Engkau menghukum kami, jangan Engkau menimpakan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah ya Jabbar dan negeri kami dari segala malapetaka, bala bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini, kami banyak mengalami tantangan, kami banyak mengalami hambatan. Berilah kami kekuatan iman,
kesejukan hati dan kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar dan dapat mengatasi berbagai persoalan atas petunjuk dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, damai dan sejahtera. Peliharalah dan lindungilah diri kami dan kaum muslimin di negeri ini dari segala bencana dan musibah. Berikanlah rasa aman dan cukupkanlah keperluan hidup kami, serta berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun, dan Engkau Maha penyantun. Perkenankanlah kiranya doa kami, ya Allah. Allahumma stajib du'ana, Allahumma stajib du'ana, washfi maradana, warham mautana, wastur uyubana, wastur uyubi muallimina anna, waghfir lahumma lana, wa yassir umurana, wa taqdi hajatina, ya Allah, birahmatika, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah jazakallah khairan katsir pada Ustaz Zainuddin yang telah memandu tausiah dan juga doa untuk Indonesia ini lebih baik lagi, dan juga semoga aman dan damai, dan juga dijauhkan dari mara bahaya apapun itu yang terjadi. Baik, mungkin itu saja ya doa bersama untuk Indonesia dari LDKJ UPR. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaatnya agar kita senantiasa memuhasabah diri, kita mengingat bahwasanya ini adalah ujian. Semoga teman-teman bisa mengingat begitu, ini adalah ujian, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Afamikum, saya selaku moderator, kalau ada kesalahan dan kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Mungkin bisa foto bersama ya, teman-teman. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Acara doa bersama untuk Indonesia pada malam hari ini alhamdulillah telah terlaksana gitu ya. Kami selaku pengurus LDKJS UPR yang telah mengadakan kegiatan ini gitu ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada pembina LDK, ada Pak Syamhudianur, kemudian ada Ibu Nuraliyah, Bapak Saifullah gitu ya. Syukron jazakumullah khairan katsiran gitu kepada seluruh pembina yang telah berkenan hadir untuk acara pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh teman-teman yang telah ikut berpartisipasi, ikut mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang tengah ditimpa musibah seperti bencana banjir yang ada yang hampir gitu ya menelan seluruh Kalimantan Selatan, dan juga kepada ulama besar serta ulama besar gitu ya yang wafat beberapa hari yang lalu. Sama-sama kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik gitu ya. Mungkin cukup sampai di situ gitu ya acara pada malam hari ini. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan istighfar. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ana selaku pembawa acara gitu ya mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsir. Kemudian Ana juga meminta maaf gitu ya dalam membawa acara pada malam hari ini jika pun terdapat kesalahan, kekhilafan kata gitu ya, kesalahan kata. Jadi Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, teman-teman Ya. bisa buka kameranya. Yuk, teman-teman bisa dibuka kameranya, on cam kameranya. Kita foto bersama. Yuk, Jumana, Puji. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Yuk, pose teman-teman. Start, izin Ustaz. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Syukron jazakumullah khairan kasir teman-teman peserta ya, mahasiswa Universitas Palangkaraya dan juga mungkin dari ada IAIN dan juga Poltekkes. Terima kasih telah bersamai. Semoga teman-teman mendapatkan amal keberkahan dan juga amal jariah karena sudah mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang terkena musibah. Semoga kita terus mendoakan, jangan hari ini aja. Kita mendoakan setiap sholat kita, setiap hari kita, setiap waktu kita doakan saudara-saudara kita agar diberi keselamatan dan juga kesabaran dan juga keteguhan untuk menghadapi berbagai musibah yang telah kita ditimpa atau menimpa kita oleh umat Islam. Juga ada ULM katanya, Masya Allah. Mungkin seluruh Kalimantan ya, Insya Allah. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih telah bersamai. Semoga teman-teman tidak kapok begitu untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di LDK. Mungkin Insya Allah lagi ada Ketua Rohis ya, Rohis seluruh fakultas di Universitas Palangkaraya, ada Fakultas Hukum, ada Bang Kausar. Dan juga mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi ini yang bisa tidak saya sebutkan satu persatu ya. Insya Allah mungkin saja teman-teman, ada Bang Fahri dari Ketua Rohis Fakultas Kedokteran. Mungkin saja teman-teman mungkin bisa live ya. Mungkin nantikan kembali kegiatan-kegiatan LDK selanjutnya, Insya Allah.